Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyati qollat hilati adrikni. Saudara-saudaraku seiman setakwa dimanapun berada, marilah kita semuanya panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semuanya masih diberi kesehatan, diberi umur panjang, sehingga kita masih bisa menikmati indahnya dunia ini. Kalaupun ada yang mengatakan dunia sudah tidak indah, itu hanyalah orang-orang yang hatinya sudah banyak penyakitnya, saudaraku. Salawat dan salam Allah mudah-mudahan tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu Nabi yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia ataupun di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya nanti di hari akhir akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Maka dari itu saudaraku, jangan lupa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saudaraku, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 macam golongan manusia. Kalau surga rindu kepada 4 golongan manusia, berarti 4 golongan manusia ini termasuk bejat. Karena biasanya yang kepengen itu ya orang kepengen masuk surga. Nah, ini surga yang kepengen dimasuki oleh orang-orang 4 macam golongan ini. Nah, maka dirindukan 4 golongan ini. Siapa saja golongan 4 ini? Talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Lebih-lebih di dalam membacanya dari hati. Lebih-lebih di dalam membacanya penuh dengan keikhlasan. Lagi yang membacanya hanya asal baca saja, artinya tidak ada kerenteknya, itu pun tetap lebih bagus daripada yang tidak membaca, saudara. Apalagi kalau memang membacanya dari hati dan dirasakan juga, maka kan itu tentu saja akan kebaikannya luar biasa. Dan pastinya orang itu atau golongan itu, golongan orang-orang yang suka membaca Al-Quran, dirindukan surga. Kalau sudah dirindukan, ya tentu saja akan masuk ke surga Allah. Allahumma amin. Kemudian yang kedua, wahafidhil lisan, orang yang menjaga lisan. Menjaga lisan dari kadzab atau bohong. Menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang kotor. Menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang jenis misui. Misui itu ya jenisnya misalnya jancu, jamput, dan ada yang lebih ngeri lagi yang kewan yang di hutan itu loh. Kita harus bisa menjaga, saudaraku. Menjaga lisannya dari perkataan yang sekiranya menyinggung perasaan orang lain. Nah, ini yang sangat sulit. Makanya harus berlatih. Sesuatu yang sulit itu harus dipelajari, harus latihan, harus
diadakan kebiasaan atau pembiasaan. Jadi membuat pembiasaan yang mana nanti pembiasaan itu akhirnya jadi keikhlasan seperti itu ya. Kalau tidak ada pembiasaan sulit. Ya. Menjaga lisan sangat sulit saudara. Ya. Tapi kalau kita ada niat ya tentu saja sesulit apapun pasti kita bisa melakukan. Ya. Jadi menjaga lisan dari ucapan kotor, dari kadzab atau bohong, suka berbohong, karena kalau orang berbohong satu kali itu akan terus melakukan kebohongan ya, seperti di ceritanya Abu Nawas. Jadi pada waktu itu Abu Nawas perutnya keroncongan, lapar, kemudian buka kulkas tidak ada makanan, tidak ada sayuran, lihat ke kebun tetangga tanamannya sangat hijau royo-royo, kemudian ambil karung tuh ya. Pada waktu itu ambil sayurannya tetangganya itu. Nah, ternyata pemiliknya datang. "Woi, kamu lagi ngapain?" "Maaf Tuan, tadi ada angin kencang, saya terbawa ke sini." Gitu. Itu sudah bohong karena sebetulnya mau nyolong ya. Kemudian ditanya lagi, "Lah itu kenapa kamu pegang sayuran saya?" Nah, dia masih bisa jawab, "Iya karena ada angin kencang, jadi saya pegangan ini." Nah, itu sudah 2 kali berbohong. Akhirnya yang terakhir, "Lalu kenapa ini dimasukkan kantong?" Kalau itu mohon maaf. Nah, ini di orang yang suka berbohong itu akan terus berbuat bohong. Maka ayo kita latihan untuk menghindari kebohongan. Hifdzul lisan, menjaga lisan dari kebohongan, jangan suka berbohong. Kemudian menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang sekiranya menyakiti perasaan orang lain, apalagi itu hak Adam saudara. Kalau hak Adam itu harus diselesaikan dulu. Kalau meminta maaf pada Allah, kalau hak Adamnya belum selesai, maka Allah tidak akan mengampuni. Nah, ini berat saudara. Jadi menyakiti orang lain itu sangat mudah, apalagi di zaman sekarang, zaman medsos saudara. Ngomong ini itu terkadang tidak terjaga karena agak marah sedikit, ngomong langsung tinggi, dan omongannya sudah gak karu-karuan, menyakiti perasaan tidak hanya satu orang tapi nanti banyak ya, netizen yang komentar seperti itu. Nah, ini yang sulit, karena saya sendiri tuh Masya Allah sulit banget. Tapi kita jangan putus asa, kita tetap berlatih menjadi orang baik, terus belajar untuk menjaga lisan ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan Allah sehingga bisa menjaga lisan kita. Seperti itu ya saudaraku. Seperti disampaikan di dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwasanya kita semua ini disuruh untuk berkata yang baik supaya tidak menyakiti perasaan orang lain. Kalau tidak bisa berbicara baik, kata Rasulullah, lebih baik diam, saudare. Lebih baik diam, itu ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah atau berkatalah yang baik. Aw liyasmut. Ketika tidak bisa berbicara yang baik, aw liyasmut, atau lebih baik diam. Nah, seperti itu.
supaya kita tidak terlalu banyak dosanya, saudaraku. Nah, itu hifdzul lisan ya. Wa mut'imil ji'an, kemudian orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Ini termasuk golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga. Orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Hal ini bisa dimaknai berbagi rezeki kepada orang yang membutuhkan, seperti itu. Karena kalau kita berbicara orang kelaparan, kalau di zaman sekarang tentu saja jarang. Ya. Saya yakin tidak ada lah orang kelaparan di negara kita ini. Ya. Paling tidak ya walaupun makan sama uyah krosok atau sama sambal gosrek ya tetap masih makan gitulah. Apalagi kalau di desa banyak mudah untuk mencari makan itu mudah. Nah, maka kalau menurut saya bisa juga diartikan gini saja, orang yang berbagi rezeki kepada orang yang membutuhkan. Ya, artinya ya orang yang makan tapi kehidupannya selalu kurang. Nah, tidak seperti orang-orang kaya misalnya seperti itu. Nah, maka orang yang membutuhkan ini dikasih. Nah, itu insya Allah orang yang suka seperti itu maka akan masuk surga, karena dirindukan surga, saudaraku. Jadi kalau pengertian saya, kalau sudah dirindukan ya tentu saja masuk surga, gitu loh. Ya. Mudah-mudahan ya saudaraku, kita amini sajalah. Nggak usah ada kata-kata nggak mungkin, ya belum tentulah. Itu kan hanya dirindukan. Pokoknya kalau menurut saya kalau dirindukan berarti itu bahasa lainnya nanti akan masuk surga, gitu loh. Ya, karena yang merindukan kan surga. Kemudian yang keempat, wasoimi fi syahri Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Ya. Puasa itu tingkatannya banyak, saudaraku. Jadi manusia berpuasa itu ada beberapa tingkatan. Tingkatannya orang awam ya puasa itu ya menahan lapar, haus, terus menahan sesuatu yang membatalkan puasa, kan seperti itu. Nanti kalau tingkatannya khawasul khawas, ya itu puasanya itu ya selain dari menahan lapar, dahaga, pokoknya yang membatalkan puasa seperti itu, harus menahan itu. Selain menahan itu juga menjaga mata, hati, gitu loh, lisan, dan pokoknya tingkatan itu banyak, saudaraku. Ada nanti yang tingkatan tinggi lagi, tidak hanya menahan lapar dan puasa matanya, puasa lisannya, puasa perbuatannya, tapi puasa hatinya. Hatinya itu kemeroncal baik. Ya, itu. Jadi tingkatannya seperti itu. Kalau keterangannya sebetulnya panjang untuk tingkatan puasanya orang. Namun besok saya buatkan sendiri lagi ya, karena kita insya Allah akan membahas tentang keagamaan. Namun apabila nantinya ada kesalahan mohon dimaklumi saja, jangan dianggap bahwa ini adalah penistaan atau kebodohan. Ya mungkin memang itu memang kebodohan, namun ya tolong hal-hal seperti itu, bahasa-bahasa yang menyakitkan itu kan membuat orang yang sedang memberi kebaikan itu jadi tidak semangat. Karena harapan saya gini, saudaraku, ketika saya menyampaikan ilmu ya, kalau masalah keikhlasan kan yang tahu kan saya dan Allah ya. Kalaupun saya mengatakan saya ikhlas kok, saya bukan karena apa-apa kok, saya mencari itu Allah, itu kan hanya ucapan. Yang tahu sejatinya hati ikhlas atau tidak itu saya dan Allah, kan gitu, hambanya dan Tuhannya. Jadi untuk
Saudara-saudaraku, marilah kita tetap berbagi pengalaman, berbagi pendapat, dan berbagi ilmu seperti itu. Tadi sudah saya sampaikan semuanya ya. Yang terakhir, wasoimi fi syahri Ramadan. Ya, puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya adalah orang yang dirindukan surga dan dimasukkan surga Allah. Amin ya robbal alamin. Demikian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.